Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya Nelly Umayyah dan teman saya Ali Pristiawati. Kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi bahan ajar cetak. Sebelum kita mempelajari bagaimana evaluasi bahan ajar cetak itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari bahan ajar cetak. Nah, apa sih kelebihan bahan ajar cetak itu? Di sini ada 5 macam kelebihan bahan ajar cetak. Yang pertama, mudah diperoleh dan dibawa kemana-mana. Jadi bahan ajar cetak ini sifatnya lebih praktis. Yang kedua, mudah dipelajari kapanpun. Yang ketiga, tidak memerlukan alat khusus untuk menggunakannya. Dan yang keempat, pengirimannya relatif mudah dan murah dibanding media lainnya. Dibandingkan dengan komputer, dengan laptop, bahan ajar cetak itu lebih mudah. Dan yang kelima, merupakan media paling canggih untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta dan prinsip-prinsip umum, serta abstrak dengan argumentasi yang logis. Nah, itu tadi kelebihan dari bahan ajar cetak. Nah, setelah ada kelebihan, pasti ada kekurangannya kan? Nah, di sini apa sih kekurangan atau kelemahan bahan ajar cetak? Yang pertama, sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari bahan ajar tersebut. Nah, di sini kan penulisnya sulit untuk memberi pemahaman kepada pembaca. Yang kedua, sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan. Ya, tentu saja. Dan yang ketiga, cenderung digunakan sebagai hafalan. Biasanya anak peserta didik itu kan sering menggunakan bahan ajar cetak ini untuk media hafalan. Yang keempat, terkadang memuat terlalu banyak terminologi dan istilah. Nah, ini biasanya membuat siswa sulit untuk memahami istilah-istilah yang dirasa aneh karena jarang didengar oleh siswa. Serta yang kelima, presentasi satu arah karena bahan ajar cetak tidak interaksi sehingga cenderung digunakan dengan pasif tanpa pemahaman yang memadai. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan bahan ajar cetak. Selanjutnya, evaluasi bahan ajar cetak, variabel dan evaluasi bahan ajar cetak akan dijelaskan oleh teman saya Ali Pristiawati. Kepadanya dipersilakan. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang variabel dalam evaluasi. Nah, untuk memberikan hasil yang optimal, maka dalam melakukan evaluasi bahan ajar diperlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Idealnya, evaluasi bahan ajar cetak dilakukan untuk semua aspek menyangkut kualitas bahan ajar cetak itu sendiri, seperti materi, biaya, dan distribusi. Nah, meskipun demikian, terkadang itu ada saja kendalanya untuk melakukan evaluasi bahan ajar cetak itu. Nah, karena adanya kendala-kendala ini, akhirnya terciptalah format untuk menentukan variabel-variabel apa yang akan digunakan dalam evaluasi bahan ajar cetak. Evaluasi bahan ajar cetak merupakan salah satu langkah dalam siklus pengembangan bahan ajar. Dengan selesainya evaluasi belum berarti siklus sudah dilengkapi. Masih ada satu langkah yang harus dilakukan, yaitu merevisi atau menyempurnakan bahan ajar cetak sesuai dengan hasil evaluasi. Nah, sebelum membahas tiga format, nanti kita akan sajikan tiga format untuk digunakan untuk melakukan evaluasi bahan ajar cetak atau variabel-variabel yang akan apa saja yang ada dalam bahan cetak. Itu ada tiga aspek pertanyaan penting yang harus dijawab sebelum melakukan evaluasi. Nah, tiga pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, apa yang akan dievaluasi? Nah, apakah kita akan mengevaluasi bahan ajar yang siap pakai yang ada di pasar, misalnya leaflet,
pamflet, poster, atau bahan ajar yang kita kembangkan sendiri, misalnya modul, handout, atau LKS. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang akan dilibatkan dalam mengevaluasi bahan ajar? Apakah kita sendiri atau melibatkan siswa sebagai evaluator? Nah, pertanyaan yang ketiga, aspek yang akan dievaluasi aspek apa yang akan digunakan untuk evaluasi? Apakah fokus kita akan ditekankan pada salah satu aspek saja atau semua aspek, misalnya keterbacaan, perwajahan, atau biaya, atau bisa juga keseluruhan aspek. Nah, untuk bahasan kali ini kita akan diberikan 3 format. Format mana yang akan digunakan tergantung dari jawaban terhadap isi 3 pertanyaan tersebut, karena berbeda apa yang akan kita evaluasi juga berbeda variabel-variabelnya. Nah, contohnya di format pertama gini bisa kita lihat. Di format pertama ini kita bisa gunakan untuk evaluasi bahan ajar cetak dalam bentuk modul, handout, atau lembar kerja siswa. Nah, variabel-variabel yang terkandung sudah di situ. Ada kecermatan isi valid atau tidak, selaras nilai sosialnya atau tidak, mutakhir. Terus selain itu ada ketepatan cakupan isi, ketercernaan, penggunaan bahasa, perwajahan, ilustrasi, kelengkapan dan komponen. Nah, di dalam format yang kedua, di sini bisa dilihat evaluasi untuk medium cetak, untuk buku cetak, modul, pamflet, dan manual. Ini cukup banyak variabel-variabel yang terkandung di yang kedua ini. Terus yang ketiga ada 12 ya. Yang ketiga itu format yang ketiga bisa digunakan untuk evaluasi foto, gambar, poster atau kartun, bisa juga atau karikatur. Nah, ini juga sama, ada 12 aspek variabel yang diperlukan. Nah, coba kita akan melakukan evaluasi ya. Setelah kita mengamati format-format tersebut, coba kita akan melakukan simulasi evaluasi. Nah, sebelum kita melakukan simulasi tadi, kita kan untuk melakukan evaluasi bahan ajar cetak kan harus menjawab 3 pertanyaan tentang sebelum yang dilakukan evaluasi tadi kan ada 3 pertanyaan. Nah, contohnya coba ya kita jawab sama-sama. Apakah yang akan dievaluasi? Nah, kita ambil contoh bahan ajar yang dievaluasi adalah bahan ajar cetak yang kita kembangkan sendiri. Misalnya, evaluasi dilakukan oleh kita sendiri dan kita akan melakukan untuk semua aspek. Nah, pertanyaan nomor 2, siapa yang akan dilibatkan dalam mengevaluasi bahan ajar cetak? Siapa? Nah, karena kita yang bahan ajar yang akan dievaluasi oleh kita tadi adalah bahan ajar cetak yang dikembangkan sendiri, maka evaluasi yang dilakukan oleh kita sendiri dan evaluasi dilakukan untuk aspek tertentu. Nah, kita akan menggunakan format 1 dengan cara hanya mengisi aspek yang dibutuhkan. Karena kan tadi menggunakan bahan ajar yang dikembangkan sendiri, jadi kita menggunakan format yang 1. Jadi kita centang-centang yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, aspek apa yang akan dievaluasi? Karena aspek apa yang akan dievaluasi? Nah, bahan ajar yang dievaluasi adalah bahan ajar cetak yang dikembangkan sendiri atau pihak lain. Evaluasi dilakukan oleh Anda sendiri dan evaluasi dilakukan untuk semua aspek. Nah, format yang digunakan adalah format yang ketiga. Gitu. Nah, setelah melakukan evaluasi terhadap bahan ajar cetak, langkah berikutnya adalah kita harus melengkapi siklus pengembangan bahan ajar dengan melakukan secara seksama hasil yang didapat. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi bisa disimpulkan bahwa ada 3 pertanyaan yang harus dijawab dalam seseorang dapat menentukan evaluasi seperti apa yang dilakukan terhadap bahan ajar cetak, yaitu apa yang akan dievaluasi, siapa yang dilibatkan dalam mengevaluasi bahan ajar cetak,
dan aspek apa yang akan dievaluasi. Nah, format untuk evaluasi bahan ajar cetak dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan bentuk bahan ajar cetak, aspek yang dievaluasi dan hasil bahan ajar cetak. Formatnya tadi sudah diberikan. Nah, begitu penjelasan dari kelompok 9. Apabila ada pertanyaan dan kurang jelas bisa kita diskusikan bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.